Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dipertanyakan lebih dulu apa yang dimaksudkan dengan tasawuf. Ini nisbatnya kemana tasawuf itu? Sebagian orang mengatakan tasawuf itu kembalinya ke ahlu suffah, dan itu salah besar. Karena as-suffah itu adalah emperan atau beranda masjid. Seandainya tasawuf itu ke suffah, niscaya nisbatnya bukan sufi, tetapi apa? As-sufi. Tapi prakteknya mereka menamakan diri mereka sebagai as-sufi. Berarti apa? Bukan dari ahlus suffah. Dan juga ahlus suffah tidak memiliki ajaran khusus. Mereka adalah para tamu Islam yang belajar kepada Nabi SAW, dan mereka tidak menyelisihi satu dzarrah pun dari ajaran Nabi SAW. Mereka adalah para sahabat yang setia dengan ajaran Nabi, bukan membuat ajaran sendiri seperti yang dibayangkan oleh orang-orang sufiyah. Sebagian mengatakan itu dari, yaitu apa? Sofwah, yaitu kejernihan hati. Dan ini salah. Seandainya dia dinisbatkan kepada kejernihan hati, niscaya bukan as-sufi tapi apa? As-sofawi. Makanya sebenarnya sufi ini nisbatnya pada suf. Suf adalah bulu domba. Tayyib, kalau ternyata yang betul itu adalah bulu domba, karena memang prakteknya orang-orang sufi zaman dulu, mereka untuk mendidik jiwa mereka, mereka sengaja pakai baju suf, baju yang terbuat dari suf, kain wool. Dengan alasan apa? Agar dalam situasi yang panas mereka memakai baju seperti itu, agar yaitu seakan-akan polanya adalah menyiksa diri. Pakai baju yang agak tebal-tebal dalam situasi panas untuk melatih diri agar siap menghadapi berbagai macam kesulitan hidup katanya. Nah, seperti itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sengaja menyiksa diri itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Memakai kain-kain yang seperti itu dengan disengaja, dengan diniatkan sebagai bentuk ibadah. Pakai kain apa yang semampunya. Rasulullah SAW dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Beliau memakai pakaian apa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dimampui untuk dicari, tanpa mengkhususkan pakaian tertentu dengan niatan untuk menyiksa diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufiyah itu. Tayyib. Tasawuf itu pakai wazan tafa'ul, yaitu mencari. Mencari apa? Itu mencari penisbatan atau pelajaran sufiyah. Sementara kita sudah tahu tadi sebenarnya dia adalah suatu kebid'ahan, maka mempelajarinya adalah bid'ah. Kalau kita tanya untuk apa belajar itu? Oh, agar jadi ikhlas. Tanpa belajar sufiyah pun, belajar tasawuf pun, orang boleh ikhlas mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan sistem tasawuf seperti itu, dinisbatkan kepada sufiyah, dinisbatkan pada kain wol atau apa saja itu tadi. Tapi apa? Belajar sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, diajarkan oleh Nabi dalam As-Sunnah, dibimbing oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kalau tujuannya agar biar jadi zuhud, kayak belajar zuhud seperti yang diajarkan Nabi, tidak buatan-buatan sendiri oleh orang yang mereka tidak maksum. Atau kalau biar jadi warok, warok seperti waroknya Nabi dan para sahabat, tidak dengan ajaran-ajaran yang aneh-aneh yang dibuat oleh orang-orang sufiyah yang ujung-ujungnya membagi tingkatan agama tidak seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi membagi menjadi tiga, yaitu syariat. Kalian orang awam ikut syariat. Kemudian yang tingkatan berikutnya, kalau sudah mampu melepaskan diri dari nafsun sabu'iyah dan nafsun bahimiyah, jiwa yang sabu'iyah, jiwa yang ganas, yang suka mengalahkan pihak yang lain, atau bahimiyah yang suka memenuhi hawa nafsunya, maka dia akan mencapai apa? Tingkat ma'rifah. Kenal hakikat alam semesta ini, sehingga kalau sudah mencapai tingkat makrifat tak perlu lagi ibadah. Ajaran dari mana ini? Sementara Allah Ta'ala telah berfirman kepada Rasulnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya perkara yang diyakini. Apa perkara yang diyakini? Yaitu kematian. Karena ayat Quran dijelaskan oleh ayat Quran yang lain, hatta atanal yakin, yaitu sampai kami didatangi oleh kematian. Sampai sejak bila orang kafir itu mencapai tingkatan keyakinan? Maksudnya adalah apa? Kematian. Kami terus-menerus mendustakan hari kiamat sampai datangnya kematian.
Al-yakin adalah kematian. Jadi Nabi Muhammad disuruh untuk beribadah sampai datangnya kematian. Demikian pula para nabi yang lain. Nabi Isa mengatakan, wa ausoni bis sholati wa zakati madumtu hayya. Allah mewasiatkan kepada saya untuk sholat dan zakat selama saya masih hidup. Jadi para nabi sendiri, mereka adalah terus-menerus beribadah kepada Allah Ta'ala. Demikian pula keluarga Nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Setelah Allah menceritakan para nabi dan keluarga mereka, sesungguhnya mereka itu selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan rasa takut dan cemas, dan mereka senantiasa khusyuk kepada kami. Jadi mereka terus-menerus beribadah, baik para nabinya, demikian pula keluarganya. Tayyib. Dan kita diwajibkan untuk mencontoh Nabi. Nabi ibadah sampai mati, kita juga ibadah sampai mati. Tidak seperti ajaran sufi yang sombong itu. Setelah mencapai tingkatan tertentu, maka kami tak perlu lagi ibadah. Kemudian kalau sampai tingkatan lebih tinggi lagi, kami mencapai tingkat hakikat, yaitu apa? Kami adalah Allah itu sendiri. Na'udzubillah, kesombongan seperti itu. Lalu di mana hasil ibadahnya? Ibadah mencapai tingkatan ubudiyah, menghamba pada Allah. Inilah tingkatan tertinggi seorang hamba, seorang makhluk sebagai hamba, bukan malah menjadi Tuhan, menjadi seperti Fir'aun, na'udzubillah. Jadi belajar tasawuf seperti yang, kalau kita singkatkan hakikat tasawuf seperti ini, maka belajar tasawuf ini adalah bid'ah, dan bahkan boleh mencapai kepada kekufuran. Tapi kalau belajar dalam artian memahami isinya agar tahu kebatilannya, ini wajar seperti itu, tak mengapa. Sebagaimana para ulama mempelajari prinsip-prinsip Mu'tazilah untuk membantahnya, untuk mengetahui sisi kebatilannya, mempelajari prinsip-prinsip Jahmiyah untuk mengetahui sisi kebatilannya lalu membantahnya. Ini jelas lain. Belajar untuk apa? Mengetahui isinya dan membantahnya. Tapi biasanya orang mengatakan kita belajar tasawuf tujuannya memang untuk meneladani para tokoh-tokoh sufiyah dan mengikuti bimbingan yang ada di dalam ajaran tasawuf tadi. Dan ini adalah bid'ah. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.